Ibu sekalian, pertanyaan Mbak Sasha tadi terkait dengan isu-isu apa yang remaja kita alami saat ini di dunia digital. Nah, tentunya tantangan ini tidak lepas dari karakteristik remaja yang ada pada melekat pada mereka. Ini Bapak Ibu mengalami nggak sih remaja-remaja kita tuh sering kalau membuat keputusan itu ngedadak, nggak bisa dikasih tahu, terus wah pokoknya kudu begini, benar nggak Bu? Nah, itu kita sebut impulsif Bu. Impulsif pokoknya gini, dan kemarin dia berpikir begini, sekarang berbeda lagi gitu. Satu itu impulsif. Kedua adalah mereka gampang galau Bapak Ibu. Sering gak sih mereka masuk kamar nggak ngerti ada apa, terus kayak galau banget. Nah itu memang emosional mereka. Ini karena ada hormonal balance yang terganggu karena keremajaan mereka itu. Nah kemudian kalau dia merasakan bahwa oke, ini ada postingan ini, aku nggak suka nih, emosional dia. Nah teman-temanku harus tahu ini nggak layak begitu, keluargaku harus tahu. Nah di situ emosinya muncul, impulsifnya muncul, maka yang terjadi adalah gampang diposting, disebar-sebar gitu. Padahal tanpa mengecek terlebih dahulu apakah kebenarannya tepat nggak tentang itu tadi postingan tadi. Nah jadilah dia mungkin sharing berita bohong, misinformasi, berita yang salah. Nah tentunya ini kalau misalnya berita tadi ditambah lagi komentar-komentar dia yang tidak tepat, bisa cyberbullying juga ya Bu. Nah jadi riskan sekali tantangan bagi para remaja kita itu, dia men-share berita bohong dan mungkin dia bisa menjadi pelaku cyberbullying. Tapi juga karena dia gampang galau tadi Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada seseorang yang posting yang sedikit aja menyentuh dia atau menyinggung perasaan dia, maka galaunya ditambah-tambah. Jadi dia potensial menjadi korban maupun pelaku cyberbullying. Ditambah tadi sharing-sharing berita-berita yang belum tentu benar. Nah itu beberapa dari isu-isu yang ada pada remaja kita saat ini. Itu Mbak Sengkara. Jadi sebagai mereka yang baru memasuki masa keremajaannya, baru mau beranjak dewasa, itu juga ada galau-galaunya yang membuat mereka juga jadi di posisi yang rentan ya, Ibu, di dunia maya ya. Kayaknya sih tadi ngedengar Bu Dina ngejelasin, kena banget di hati ibu-ibunya, langsung kayak iya benar gitu ya. Pengalaman banget ya Bu ya. Oke, kalau itu kan dari sisi anak remajanya ya. Mungkin aku mau tanya ke Kak Halimah nih, selain tantangan buat anak remajanya sendiri, kalau sebagai orang tua nih Kak Halimah, tantangannya seperti apa sih dihadapi orang tua dalam menghadapi dan bagaimana menavigasi dunia yang sekarang serba online ini? Mungkin ada pengalaman yang mungkin didapati juga nih dari curhatan mungkin pengguna TikTok lain di platformnya Kak Halimah. Boleh di-share Mbak? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Di zaman yang serba online ini kadang-kadang kita ngerasa oh anak saya tuh di rumah, di kamar, nggak kemana-mana dan nggak kenapa-napa. Kalau zaman dulu kan kita kalau maghrib ibu kita udah gelisah ya, diteriakin kita dari jauh, pulang nggak gitu. Sekarang anak kita lebih banyak di kamar, nggak ngapa-ngapain, aman nih. Tapi justru ketika anak kita banyak di kamar dengan gadgetnya, kita harus tetap memandu dan memberi bimbingan kepada anak kita secara ekstra. Karena saya pernah dapat cerita nih Bapak Ibu dari sesama orang tua yang anaknya katanya pendiam banget, nggak pernah punya masalah di sekolah, sama teman-temannya juga sekedarnya aja, jarang pergi keluar gitu ya, seringannya di rumah main HP. Tapi suatu saat rumahnya diketok sama polisi. Ternyata anaknya terlibat seperti yang disampaikan Ibu Dina, cyberbullying terhadap seorang influencer. Jadi dia ninggalin komentar julid di sosial medianya salah satu influencer, artis lah kita katakan ya.
Kadang-kadang anak kita berpikir, kalau komen-komen gitu, apalagi anak sekarang ada namanya second account, Bu. Dia bikin akun selain akun asli. Jadi ada satu akun, dia bikin dengan foto dia, nama dia, terus dia bikin akun satu lagi. Biasanya nggak ada fotonya, nggak ada namanya. Kemudian dia komentar sembarangan di platform sosial media dengan akun yang itu, nggak ketahuan, gitu ya. Jadi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, ternyata yang namanya jejak digital itu bisa ditelusuri. Walaupun namanya bukan nama asli, ternyata kalau udah nyampe ke aparat hukum bisa ditelusuri itu punya siapa, bisa tahu rumahnya di mana. Dan akhirnya kena di UU ITE. Jadi Bapak Ibu, meskipun secara fisik anak kita di rumah, kita harus tetap membersamai, membimbing, karena saya sih selalu ajarin ke anak saya, kalau kamu gak berani ngomong ini secara langsung ke orangnya, berarti itu tidak layak untuk kamu tulisin di sosial media. Kadang-kadang kalau kita lihat sosial medianya artis gitu ya, komentarnya jahat-jahat banget, masih kecil-kecil udah dikomentari, jelek banget, hitam banget gitu. Misalnya siapa ya, selebritis Ayu Ting Ting gitu ya, komentar di TikToknya tuh sering banget, apaan sih, genit banget gitu ya. Kalau ada Ayu Ting Tingnya langsung, berani gak kita ngomong kayak gitu? Nggak berani ya, tapi kayaknya di komentar tuh ringan banget. Nah, jadi kita harus ajarin ke anak kita bahwa sesuatu yang tidak berani kita katakan secara langsung itu juga nggak boleh berarti ditulis di sosial media seperti itu. Jadi tantangannya juga bahkan untuk para orang tua juga sulit ya sebenarnya untuk kalau istilahnya nge-track anaknya ini ngomong apa sih, remajanya aktivitasnya apa sih Bapak Ibu ya, karena kan nggak kelihatan wujudnya Bu ya kalau di dunia maya seperti itu. Nah, tapi ini jadi menarik nih buat Bu Dina terutama sebagai perwakilan dari Sejiwa Foundation, dengan adanya tantangan bagi anak remajanya dan juga tantangan yang dirasakan oleh orang tua sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia Ibu, kondisi pengasuhan orang tua itu seperti apa sih sebenarnya, dan apakah sudah siap gitu kebanyakan orang tua kita untuk dapat membimbing anak remaja? Terima kasih Mbak Sasha. So, Bapak Ibu sekalian, kita